Kalimantan Selatan sebagai provinsi yang mayoritas penduduknya beragama Islam, banyak memiliki bangunan bersejarah dengan nuansa Islam yang menunjukkan bahwa betapa kebudayaan Islam sudah menjadi ciri kehidupan masyarakat Kalimantan Selatan. Sejak Islam masuk ke bumi Lampung Mangkurat pada abad ke-15, sejak itu Islam berkembang pesat sampai sekarang ini dan menjadi mayoritas dengan persentase mencapai 97,5%. Salah seorang tokoh yang berpengaruh dalam menyiarkan ajaran agama Islam di Kalimantan Selatan adalah Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, atau yang lebih dikenal masyarakat Banjar dengan sebutan Datuk Kelampaian. Beliau semasa hidupnya banyak menghasilkan kitab-kitab yang menjadi rujukan bukan hanya di Kalimantan Selatan tetapi telah mencapai ke luar negeri. Salah satu kitab karangan beliau yang sangat terkenal dan menjadi bahan kajian di berbagai lembaga pendidikan adalah kitab tentang hukum ibadat atau hukum fikih yang bernama Kitab Sabilal Muhtadin Ila Tafaqquh fi Amridin, yang dalam arti bebas bermakna jalan bagi orang-orang yang mendapat petunjuk untuk mendalami urusan-urusan agama. Di era kepemimpinan Gubernur Abrani Sulaiman, sejumlah tokoh dan ulama mengkaji aspirasi masyarakat Kalimantan Selatan yang ingin mempunyai sebuah masjid raya yang berfungsi sebagai pusat kegiatan Islam di Banjarmasin. Dan setelah disepakati oleh semua pihak, rencana pembangunan pun mulai dilaksanakan dengan mengambil lokasi di areal asrama Tentara Pulau Tatas yang terletak di tengah-tengah kota Banjarmasin. Namun karena stabilitas ekonomi, politik, dan keamanan pada masa itu masih labil, maka pembangunan masjid ini pun tertunda dan sempat terhenti selama hampir 5 tahun. Pada tanggal 10 November 1974, dimulailah pembangunan Masjid Raya ini dengan ditandai pemancangan tiang pertama oleh Gubernur Subarjo, dan pada tanggal 31 Oktober 1979, bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha 1399 Hijriah, Masjid Raya tersebut digunakan untuk pertama kali oleh umat, walaupun masih belum rampung 100%. Akhirnya pada tanggal 2 Februari 1981, Masjid Raya ini pun diresmikan oleh mendiang Presiden Soeharto. Dan sebagai bentuk penghormatan kepada ulama besar Kalimantan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, Masjid Raya ini dinamakan dengan nama kitab karya beliau yaitu Sabilal Muhtadin. Setelah mengalami beberapa kali pergantian kepengurusan, pengelolaan Masjid Raya Sabilal Muhtadin sekarang diketuai oleh Dr. Andes Kiai Haji Rusdiansa Asnawi, Sarjana Hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah sama-sama kita ketahui bahwa Masjid Raya Sabilal Muhtadin merupakan masjid terbesar di Kalimantan Selatan. Masjid ini adalah merupakan gambaran dalam kehidupan bermasyarakat umat Islam Kalimantan Selatan dan merupakan masjid kebanggaan umat Islam di Kalimantan Selatan. Dan di masjid ini benar-benar menjadi pusat kegiatan dan dakwah dalam penyampaian ajaran Islam kepada masyarakat. Selain sebagai tempat ibadah yang menjadi fungsi utama, masjid ini juga sebagai wadah interaksi sosial masyarakat Kalimantan Selatan. Didukung dengan sistem manajemen dan administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik, masjid ini mampu diharapkan memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Alhamdulillah, masjid ini baru-baru ini mendapat predikat masjid terbaik ketiga di seluruh Indonesia yang dinilaian oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Dan juga yang sangat membanggakan kami adalah Masjid Raya Sabilal Muhtadin telah diaudit oleh akuntan publik dengan mendapat predikat yang terbaik dan wajar tanpa pengecualian. Dengan semangat ukhuwah Islamiyah, kami terus berusaha mengembangkan dan membina intelektual dan kepribadian dalam pendidikan modern yang berdasarkan pada ajaran Islam. Selain itu, kami juga terus berupaya memajukan pengembangan usaha yang bersifat bisnis untuk menunjang pengembangan dan kemajuan program-program pendidikan Islam Sabilal Muhtadin.
Selain itu, di Masjid Raya Sabilal Muhtadin ini juga terdapat Biro Konsultasi Hukum Perkawinan dan Waris Malwaris. Kaderisasi dalam pengelolaan pun dilakukan dengan didirikannya organisasi pemuda masjid yang bernama Angkatan Muda Sabilal Muhtadin. Diharapkan nantinya merekalah yang meneruskan dan menjadikan Masjid Raya Sabilal Muhtadin lebih maju dan lebih bermanfaat bagi masyarakat. Masjid Raya Sabilal Muhtadin terletak di Jalan Sudirman nomor 1 Banjarmasin, di tengah areal seluas 100.000 meter persegi, berdiri bangunan utama seluas 5.250 meter persegi, dengan 4 buah menara yang tingginya 21 meter, dan 1 buah menara dengan tinggi 45 meter. Kubah bangunan utama sepanjang 38 meter, terbuat dari aluminium sheet kalkolor berwarna emas dan ditopang oleh kerangka baja. Seperti umumnya Masjid Raya, di Sabilal Muhtadin ini pun juga dihiasi dengan kaligrafi ayat-ayat Al-Quran, Asma'ul Husna, dan juga 4 khalifah utama dalam Islam. Selain itu, relief yang terdapat pada pintu, kerawang, dan railing juga mewakili seni ragam hias yang ada di Kalimantan. Seluruh bangunan utama dilapisi oleh marmer dan porselen, dan mampu menampung 15.000 jamaah, yaitu 7.500 jamaah di dalam bangunan utama, dan 7.500 jamaah di bagian halaman masjid. Setelah berdiri hampir 30 tahun, masjid ini direnovasi pada tahun 2010. Tanpa mengubah bentuk asli bangunan, beberapa bagian utama yang sudah dimakan usia direnovasi dan menjadikan masjid ini semakin megah dan menjadi kebanggaan warga Kalimantan Selatan. Ditopang dengan sistem kelistrikan yang besar, masjid ini pun tampak megah ketika malam menyelimuti kota Banjarmasin. Beberapa kamera dan LCD yang dipasang di beberapa titik di area masjid memudahkan para jamaah ketika mengikuti pengajian yang dihadiri oleh ribuan jamaah. Didukung dengan sound system yang canggih, telinga jamaah pun dimanjakan dengan suara jernih yang dikeluarkan oleh pengeras suara di masjid ini. Area parkir yang luas dan mampu menampung ribuan kendaraan jamaah menjadi pemandangan yang biasa disaksikan pada hari-hari tertentu, khususnya pada hari Jumat dan pada malam Jumat. Masjid ini selalu dipenuhi jamaah yang jumlahnya bisa mencapai 10.000 jamaah. Untuk kenyamanan jamaah, di beberapa titik juga dibangun tempat wudhu dan kamar mandi, dan juga tempat penitipan alas kaki. Sarana ini dibangun untuk memudahkan dan membuat jamaah merasa nyaman dan khusyuk saat melaksanakan ibadah di masjid ini. Selain masyarakat harus terdorong hati untuk menuntut ilmu dan beramal karena sudah mudahnya fasilitas yang ada yang diadakan, kepada pengurus-pengurus masjid hendaklah juga meningkatkan layanan-layanan tentang menuntut ilmu dan amal. Bagaimana para penuntut ilmu tersebut mudah menuntut ilmu, nyaman menuntut ilmu, agar semua yang dicita-citakan terwujud menjadi kenyataan. Agar ketua masjid, anggota-anggotanya semua memikirkan bagaimana layanan-layanan yang sangat memudahkan kepada penuntut ilmu, baik itu penerangan, sound system, WC, atau mungkin ada siaran radio yang harus ditingkatkan layanannya. Semua itu adalah untuk kepentingan jamaah dan kepentingan penyiaran ilmu dan amal tersebut. Menjelang malam di kota Banjarmasin, beragam kegiatan keagamaan dilaksanakan di Masjid Raya Sabilal Muhtadin. Setiap malam selepas sholat maghrib, di masjid ini diadakan pengajian agama yang disampaikan oleh ulama-ulama Banjarmasin. Setiap pengajian ini dihadiri ratusan sampai ribuan jamaah. Tokoh ulama yang rutin menyampaikan pengajian di Sabilal Muhtadin adalah Kiai Haji Husin Naparin, Kiai Haji Tabrani Basri, Kiai Haji Ahmad Sopyan, Kiai Haji Ahmad Yudianor. Selain itu, tokoh-tokoh muda juga diberikan ruang untuk menyampaikan syiar Islam yang kelak menjadi generasi penerus ulama-ulama saat ini. Selain pengajian selepas maghrib, pada hari Minggu pagi juga diadakan pengajian yang dikhususkan untuk wanita yang diasuh oleh Kiai Haji Ahmad Yudianor. Keinginan masyarakat yang tinggi dalam menuntut ilmu agama menjadikan masjid ini selalu dipenuhi jamaah yang ingin mendapatkan petunjuk untuk mendalami urusan agama.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Setiap bulan Ramadan pada umumnya setiap masjid atau langgar mengadakan buka puasa setiap harinya. Pada bulan Ramadan setiap hari masjid ini dipenuhi jamaah yang melaksanakan buka puasa atau sholat tarawih berjamaah. Selain itu pada siang hari di bulan Ramadan juga diisi dengan berbagai kegiatan keagamaan, sehingga fungsi Masjid Raya Sabilal Muhtadin sebagai pusat kegiatan Islam bisa terlaksana dengan baik. Selain itu setiap tahunnya juga diperingati berbagai peristiwa penting dalam ajaran Islam, seperti peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, peringatan Isra Mi'raj, peringatan Tahun Baru Islam, dan lain sebagainya. Sebagai pusat kegiatan Islam di Banjarmasin, setiap peringatan atau perayaan hari-hari besar selalu dihadiri oleh puluhan ribuan jamaah. Setiap hari Senin dan Jumat, di Sabilal Muhtadin diadakan bimbingan tilawatil Quran, yang dibimbing oleh qori yang sudah mempunyai pengalaman, bukan hanya tingkat nasional, tetapi qori yang sudah mempunyai pengalaman tingkat internasional. Diharapkan kegiatan ini mampu mencetak insan-insan Qurani dan juga generasi penerus yang menjadikan Al-Quran sebagai landasan intelektualitasnya. Selain bimbingan tilawatil Quran, Masjid Raya Sabilal Muhtadin juga bekerja sama dengan Masjid Istiqlal Jakarta, mendirikan yayasan lembaga pengembangan pemahaman Al-Quran. Di lembaga ini mengajarkan kajian Al-Quran secara komplit dan menyeluruh. Selain sebagai tempat ibadah umat Islam Banjarmasin, Masjid Raya Sabilal Muhtadin juga menjadi tempat interaksi sosial masyarakat. Klub Jantung Sehat Sabilal Muhtadin menjadi salah satu fasilitas yang kerap dijadikan masyarakat sebagai interaksi sosialnya. Setiap harinya masyarakat melaksanakan kegiatan jalan sehat yang ditujukan untuk menjaga kondisi tubuh agar tetap sehat. Lingkungan areal Sabilal Muhtadin yang masih asri dan hijau menjadikan area ini sejuk dan sangat cocok untuk kegiatan olahraga di pagi hari. Mengenang pembangunan awal Masjid Raya Sabilal Muhtadin, setiap tahunnya pada bulan Desember diadakan rangkaian kegiatan dalam menyambut hari lahirnya Masjid Raya Sabilal Muhtadin. Kegiatan ini selain bersifat internal dan melibatkan seluruh fungsional Sabilal Muhtadin, juga melibatkan masyarakat umum. Salah satunya yang mendapat apresiasi yang luas di masyarakat adalah kegiatan Festival Maulid Al-Habsyi, di mana para peserta adalah grup-grup maulid di berbagai daerah di Kalimantan Selatan. Diharapkan kegiatan ini menjadi syiar dalam menyampaikan dan menanamkan kecintaan pada ajaran-ajaran Islam. Dan diharapkan masjid ini dapat menjadi pemersatu bagi segala golongan dan segala, katakanlah, umat yang mungkin berbeda orientasi keagamaannya, ya, dari dalam kehidupan beragama ini, namun disatukan dan diberikan satu kekhususan sendiri sehingga dapat menampakkan ukhuwah Islamiyah yang terjalin dengan sebaik-baiknya. Selain sebagai kegiatan keagamaan, Masjid Raya Sabilal Muhtadin juga dilengkapi dengan sarana pendukung seperti lembaga pendidikan dari tingkat usia dini hingga setingkat universitas, perpustakaan yang berisi buku-buku tentang kajian, hukum, dan syariat Islam. Siaran radio yang juga digunakan untuk melakukan siaran langsung pada saat kegiatan keagamaan dan juga sebagai penyampaian informasi kepada masyarakat. Gedung serbaguna yang bisa digunakan oleh masyarakat umum untuk berbagai kegiatan acara. SPBU yang terafiliasi dengan Koperasi Sabilal Muhtadin dan dapat menunjang kegiatan ekonomi Masjid Raya Sabilal Muhtadin. Dengan dukungan seluruh masyarakat Kalimantan Selatan, semoga Masjid Raya Sabilal Muhtadin menjadi pusat kegiatan Islam di Kalimantan Selatan.